Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya, klik video ini. Terima kasih sudah dukung subscribe, dan terima kasih juga yang belum dukung. Saya tunggu dukungannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Doa saya Anda semua bahagia, sehat, sejahtera saat klik video ini teman-teman. Amin. Teman-teman, ketika aglonema kita mengalami serangan penyakit daun menguning, lazimnya dipahami dan diyakini oleh para pecinta pembudidaya aglonema sebagai adanya serangan busuk batang bawah dan atau pada akarnya. Ya, itu ada benarnya teman-teman. Memang kedua hal tersebut sering didapati saat kita membongkar media tanam pada kasus menguningnya daun-daun aglonema, kemudian layu dan kering. Gejolaknya memang terjadi hampir setiap hari. Menurut referensi artikel yang pernah saya baca teman-teman, perihal tanaman pot tentunya, daun menguning itu karena telah terjadi klorosis pada tanaman itu, dan itu adalah penyebab utamanya. Klorosis adalah kurang lebih kerusakan pada jaringan daun sehingga gagal membentuk klorofil, yakni zat hijau daun yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Nah, masalahnya kenapa kok bisa terjadi klorosis pada aglonema kita? Teman-teman, kebetulan saya ada 14 aglonema yang berbeda ID tengah mengalami gejolak klorosis atau kuning daun. Dan pada video ini saya akan mendokumentasikan cara saya mengidentifikasi sumber penyebabnya. Oke, langsung saja teman-teman. Namun sajian video aksi bongkar media tanam 14 pot aglonema ini sengaja speednya saya naikkan agar durasi video tidak panjang, tapi harapan saya masih bisa diamati dengan sajian objek-objeknya. Dengan cara membongkar media tanamnya satu persatu, cuci bersih bagian akar dan batang bonggolnya agar bisa mengetahui lebih lanjut, jelas dan detail. Minimal secara kasat mata kondisi umumnya bisa terlihat ada tidaknya gejolak busuk batang ataupun akar berikut kondisi media tanamnya. Secara spesifik solusi spontan saya akan mengelompokkan aglonema ini ke dalam kasus yang sama. Untuk aglonema yang berbatang panjang, saya akan potong cacah batang meskipun kondisinya secara umum sehat. Untuk kemudian ditanam bonggolnya, potongan batang ditanam tanpa akar, dan tanam pucuk tanpa akar juga tentunya. Pamrih saya, karena sudah terlanjur saya bongkar, jadi ketika saya melakukan upaya penyelamatan aglonema ini harus sekaligus berefek produktif. Bisa ada hasil yang lebih dari sebelum dibongkar. Jadi filosofinya ngatasi masalah berbonus tanaman aglonema baru, terutama yang ada anaknya, jadi bisa anak gitu teman-teman. Atau paling tidak berbonus perbanyakan karena sudah melakukan potong cacah pada batangnya. Produktif kan teman-teman solusi itu? Perlu saya catatkan teman-teman bahwa warna kehijauan pada akar itu bisa terjadi selain keracunan nitrogen juga bisa akibat paparan sinar matahari ke dalam pot, terutama pada penggunaan pot transparan. Oleh karena pot yang saya gunakan ini kedap sinar atau cahaya, maka sementara kesimpulan saya kasus klorosis yang menimpa aglonema saya ini adalah efek keracunan nitrogen. Kelebihan unsur N saat pemberian pupuk NPK, sementara miskin unsur hara mikro karena saya sering telat mengganti media tanamnya. Idealnya diganti 3 bulan sekali teman-teman. Untuk amannya gunakan NPK dengan unsur yang seimbang antara N, P, dan K, yakni perbandingan
16, 16, dan 16. Masalah merek itu soal selera. Kemudian beberapa aglonema mengalami busuk akar dan batang, bahkan dalam derajat yang cukup parah. Dugaan saya kasus ini karena media tanam terlalu asam, yang pada gilirannya mengundang organisme pembusuk. Ini terutama penggunaan pot tinggi saya ini, teman-teman. Apalagi ketika masa penggantian media tanam terlambat, yang harusnya saya lakukan secara berkala tetapi tidak saya lakukan. Ini memang ada yang kelewat, teman-teman. Ya, akibatnya tentu gejolak klorosis tak bisa dihindarkan. Inilah teman-teman hasil dari solusi sikap spontan yang saya maksud. Ada 2 red stardust, ada Andini, ada red Panama, pink Dalmatian, Cleopatra, red Twister, Big Apple, hanya terselamatkan kombonya saja. Dan 6 aglonema yang cukup saya ganti dengan media tanam baru. Antara lain ada Cinderella, Cochin Paramroe, ada Sandrop, Harley Quinn, Mahasetijet, dan ada Claudia. Teman-teman, dari proses identifikasi masalah aglonema yang mengalami klorosis ini, saya mendapati pelajaran bahwa sumber penyebabnya minimal saya temukan ada 4 perkara. Yang pertama, pot model tinggi meskipun memberikan performa aglonema kian cantik, namun memiliki risiko area media tanam di dasar pot bersifat asam karena cenderung menahan air siraman meskipun media tanam poros. Tapi saya yakin teman-teman tidak akan bisa tuntas, yang kemudian memicu pertumbuhan organisme pembusuk pada media tanamnya. Dan hal inilah menjadi salah satu pemicu busuk batang dan akar, yang pada gilirannya terjadi gangguan klorosis. Pemberian pupuk yang tidak tepat takaran dan jarak waktu pemberian akan berakibat terjadinya defisiensi unsur hara. Kondisi yang demikian memicu klorosis, meskipun batang dan akar tampak sehat bahkan gondrong. Yang ketiga teman-teman, media tanam miskin unsur hara mikro yang sumbernya hanya bisa diperoleh dari media tanam seperti zat besi, zinc, mangan, boron, dan lain-lain. Oleh karena peracikan atau penggunaan media tanam tidak tepat dan penggantian metan secara berkala tidak dilakukan, malah diperburuk dengan kelebihan pemberian unsur hara makro yang bersumber dari pupuk NPK. Akibatnya daun mengalami klorosis atau menguning. Ini akibat keracunan NPK. Kemudian yang keempat, kepadatan media tanam teman-teman, terutama media tanam dengan campuran dominasi tanah. Kepadatan media tanam menyebabkan akar aglonema susah bergerak dan tenang. Ya, akibatnya sistem metabolis terganggu dan proses fotosintesis tidak terjadi optimal, bahkan gagal. Efeknya daun mengalami klorosis atau menguning. Satu hal, ada beberapa tanaman seperti Cochin, Heng-Heng, Big Papa, Lipstick, dan media tanam yang sering saya gunakan campuran dominasi tanah lebih tinggi karena jenis-jenis ID ini menyukai tanah. Baik teman-teman, demikianlah video saya kali ini dalam mendokumentasikan cara saya mengidentifikasi masalah gejolak klorosis atau daun menguning pada aglonema. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman pecinta aglonema dalam merawat aglonema dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah simak video saya ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam bahagia, sehat sejahtera selalu, dan salam aglonema.
Sukses!